kali ini generasi X itu merasa generasinya paling keren dibanding generasi-generasi yang lain terhadap pilihan-pilihan tertentu gitu, misalnya buku lah gitu. Bener nggak? Kalau saya menyatakan betul sekali. Kan saya kan gitu ya. Kan masanya udah beda gitu, kayak kita nggak bisa compare sesuatu yang udah beda masa nih gitu, prosesnya tuh nggak bisa dikomparasi gitu. Yang namanya hidup kan semakin kesini akan selalu ada inovasi, selalu ada perubahan gitu, dinamis lah intinya. Kalau kita hidup sekarang tuh kayak ngeliat anak-anak kita itu kayak hidupnya tuh cepet banget gitu ya. Bahkan dulu tuh kayaknya kita baca buku nggak ngapa-ngapain aja tuh ya nggak apa-apa gitu, maksudnya lama takes time untuk melakukan sesuatu itu nggak masalah. Tapi sekarang tuh kayak lihat anak saya tuh kayak nggak bisa menikmati apa yang dikerjakannya dengan benar-benar gitu lah. Anggapan bahwa kita kayak menjalani proses yang lebih cepat kok kesannya kayak males gitu, padahal sebenarnya ya enggak juga sih, mungkin karena adanya kemudahan yang kemudian membawa kita menjadi lebih mudah mengerjakannya, kesannya males, tapi sebenarnya itu juga nggak bisa jadi excuse juga sih gitu. Mungkin sebenarnya diharapkan dari orang yang menganggap kita malas itu adalah lebih kegigihannya gitu, alih-alih cuma ngeliat oh ini enaknya lebih gampang, oh ini enaknya lebih cepat gitu. Kalau menurut saya menjadi berbeda itu nggak masalah selama kitanya nyaman, tapi jangan hanya internal aja yang dipikirin, tapi kita juga harus memikirkan eksternal kita, apakah kita perbedaan yang kita lakukan ini merugikan atau tidak gitu. Bagusnya ya kalau untuk menguatkan kita jadi berani ambil keputusan yang mungkin agak beda itu punya circle yang memang safe place gitu, yang beneran nggak akan saling ngejudge satu sama lain. Kita tuh nggak bisa please everyone. Jadi menurut aku, walaupun misalnya kelompok yang kamu ada sekarang nggak suka sama kamu apa gimana, itu bukan berarti seluruh dunia nggak suka sama kamu. Pasti ada orang yang bisa nerima kita apa adanya. Kalau kita melihatnya secara dewasa, kita pasti berpikir bukan cuma enak ya dia kaya, tapi kita selalu melihat lagi di baliknya, dia kaya karena apa? Kerja keras apa yang udah dia jalankan. Nah, makanya kalau menurut saya ya, itu mau sosmed, mau kita dapat informasi dari manapun, mau kita punya kelompok WhatsApp grup segala macam gitu ya, ujung-ujungnya baliknya ke kita. Bagaimana kita memandang hidup ini, bagaimana kita bereaksi terhadap semua informasi. Kayak sosmed tuh gampang banget bawa kita memihak ke sesuatu gitu. Kayak dari isu sosial, politik segala macam yang sebenarnya bahaya gitu. Kayak kita belum cukup knowledge untuk memihak dan take action, tapi sosmed bikin kita untuk sepede itu, untuk gue percaya banget nih untuk ngikutin jalannya dia gitu, padahal salah gitu. Dan itu banyak banget kan kejadian yang terjadi belakangan ini. Mungkin kalau boleh nambahin, aku masih inget banget dulu salah satu kata-kata dari mantan bosku, dia bilang kayak gini, coba kita bedakan antara bekerja dan berkarya. Jadi kalau yang bekerja, ya udah kita bekerja itu kita hanya sekedar melakukan apa yang bos kita mungkin kasih. Tapi kalau berkarya biasanya ini bisa dilihat, oh memang pekerjaan ini sesuai nih dengan purpose-nya, dia sesuai dengan tujuan lah istilahnya, kita bekerja buat apa sih, bukan buat diri kita sendiri. Jadi dalam melakukan hal tersebut kita biasanya akan beyond sih, kita akan kayak kita rela gitu loh mengorbankan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk memberikan hal yang lebih. Belajar lagi mumpung masih muda, pengen punya sebanyak-banyaknya pengalaman gitu kan. Jadi kalau misalnya di tempat itu ngerasanya udah nggak ada lagi nih yang bisa kita pelajari, udah mulai monoton, kita udah ngerti nih cara kerjanya gimana, rasanya jadi pengen pindah ke tempat lain supaya punya tantangan baru gitu. Dan itu emang sering jadinya diartikan sebagai bosan.